Kita lanjut ke beberapa fitur ya teman-teman yang berada di Royal Key. Oke. Ini fitur-fitur penting teman-teman. Sebenarnya dari Royal Key teman-teman yang masih baru ya, apalagi yang baru hari ini bergabung ya teman-teman, banyak fitur yang di depan yang teman-teman harus ketahui ya, dari fitur setting, dari cara ngerubah, cara ngebuat pin ya, pin transaksi, terus bagaimana ngelihat hasil trading kita itu ada di menu apa ya kan, terus kita itu trading koin tadi itu profitnya berapa persen sebenarnya, terus berapa USD seperti itu semuanya teman-teman nanti bisa tanyakan dengan tim leadernya dan V2 V3-nya terdekat ya teman-teman. Seperti itu. Terus misalnya banyak fitur-fitur yang di depan yang malam hari ini kita tidak bahas ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman silahkan konsultasikan dengan tim V2, tim leader dan V3-nya. Oke. Yang pertama, ini di menu bed setting ya teman-teman ya. Di menu bed setting ketika kita mau trading di menggunakan robot Royal Key, yang pertama kita lihat dulu fitur one shot. Oke. Coba Mas Riko dibesarkan. Oke, OneShot ini apa teman-teman? Ini bagi teman-teman yang baru ya, yang baru pertama kali join 1-2 hari, 1 minggu ini, fitur OneShot ini di mana ketika ini diaktifkan, maka ya, maka ibaratnya kita hanya melakukan profit 1 kali. Jadi ketika robot sudah profit, maka robot akan berhenti, tidak akan trading lagi. Ya, ketika fitur ini diaktifkan, OneShot seperti itu. Oke. Terus ada sebelahnya ada fitur sell, ya, fitur jual. Oke. Fitur jual ini teman-teman, ini sebenarnya karena Royal Key tidak diberikan perintah untuk melakukan cut loss, ya, artinya jual rugi itu tidak ada. Tetapi fitur Royal Key disediakan untuk kita sebagai manusianya, kita bisa melakukan cut loss melalui fitur sell ataupun jual ini, ya. Tetapi tidak disarankan ya teman-teman. Kenapa? Karena kita trading komoditi, ya. Kalau kita mau menunggu pasti akan tersentuh lagi harganya seperti itu. Oke. Nah, fitur sell ini teman-teman kita bisa juga kita gunakan ketika misalnya kita sudah ambil take profit 1,3 dan posisi dagang trading kita sudah menyentuh 1%, artinya belum 1,3, tapi kita bisa lakukan penjualan dan penjualan profit 1% kayak gitu. Ya, itu bisa kita lakukan dengan fitur ini. Terus fitur buy, ya, itu fitur pembelian teman-teman. Artinya kita juga diberi, ya, kita manusia diberi akses untuk bagaimana kita bisa melakukan pembelian di luar robot yang sudah kita tentukan. Nah, ini menariknya dari Royal Key teman-teman ya, aplikasinya. Oke, terus selanjutnya di sana ada fitur margin call. Oke, nah fitur margin call ini teman-teman, oke, dibesarin Mas Riko. Oke, margin call ini ketika kita aktifkan, maka nanti di sebelah ada layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu maka itu layar itu tidak berfungsi. Ya, kayak mobil dicopot remnya ya. Yang ya seperti itu. Yang layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, layar 5 itu tidak berfungsi kalau fitur stop margin call-nya tadi diaktifkan. Oke, seperti itu. Oke. Terus lanjut ke strategi mode. Nah, strategi mode ini teman-teman bagaimana kita memisahkan layar ya, karena nanti Royal Key memiliki sistem grid trading ya teman-teman. Nah, itu strategi mode nanti akan kita bahas di belakang. Oke, lanjut kita bahas. Oke, yang di margin call limit. Margin call limit itu kalau settingan developer itu 7 ya teman-teman. Itu 7. Oke, dan kita bisa ganti ya teman-teman. Kita bisa ganti sesuai keinginan kita berapa layar penurunan yang akan kita siapkan seperti itu. Tapi developer menyiapkannya 7. Oke. Nah, itu 7 itu teman-teman kita bisa ganti. Oke, seperti itu. Terus apa itu take profit ratio? Take profit ratio ini adalah profit yang kita inginkan teman-teman ya. Minimal itu 1%. Jadi Royal Key tidak bisa disetting profit di bawah 1%. Ya, kalau 2%, 3%, 5%, 10% di atasnya bisa. Tapi kalau di bawah 1% tidak bisa. Oke. Terus apa lagi? Selanjutnya di bawah ada take profit callback ya teman-teman. Ada 0,3. 0,3%. Itu artinya apa? Ketika posisi dagang kita sudah menyentuh ya, sudah menyentuh alarmnya, itu sudah menyentuh
posisinya 1,3%, tetapi robot belum melakukan penjualan, ya, belum melakukan take profit. Kapan dia melakukan take profit? Ketika dia turun sedikit 0,3. Oke, baru robot melakukan penjualan dan profitnya berapa? Profitnya 1%, karena 1,3 dikurang 0,3 1%. Oke, masuk ke kita berapa? Dikurang 20% bagi hasil dengan Royal Key, dikurang lagi fee trading dari Binance, maka yang masuk biasanya 0,6 sampai 0,7%. Ya, seperti itu. Kalau settingannya ini kita terapkan. Oke. Terus selanjutnya ketika margin konfigurasi kita klik teman-teman, oke, maka dia akan pergi ke layar sebelahnya. Oke, nah di sini. Ini artinya tadi kita sudah siapkan 7 layar, maka ini adalah fitur yang default dari Royal Key ya teman-teman. Oke, jadi ketika dia dari open pembelian pertama dia turun 3,5%, maka robot akan melakukan pembelian 2 kali. Ya, ketika harga turun lagi 4%, jadi sudah turun 3,5, oke, dia turun lagi 4%, maka dia akan beli 4 kali. Oke, dan seterusnya sampai ke bawah teman-teman ya. Beli 8 kali, beli 16 kali. Ini adalah default pengaturan dari Royal Key ketika kita belum merubahnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sebelahnya Mas Riko, buy in callback. Oke, buy in callback 0,5 ya. Ini semuanya bawaan dari developer ya teman-teman, 0,5. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau untuk mendapatkan profit butuh turun 0,3, oke, yang di atas take profit callback. Nah, kalau buy in callback ini kebalikannya. Robot akan melakukan pembelian, ya, seharusnya dia akan beli 2 kali pada saat turun 3,5%, tetapi robot belum melakukan pembelian. Kapan dia melakukan pembelian? Ketika dia naik 0,5. Berarti ketika dia turun, ya, nyentuh 3,5%, seharusnya dia beli 2 kali, tetapi dia belum beli teman-teman. Maka dia akan beli ketika dia harus naik dulu 0,5. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya kalau misalnya harga turun 3,5%, tetapi dia belum naik, dia turun lagi sampai menyentuh 4%, ya. Dan ketika dia sudah menyentuh berarti 4% ditambah 3,5 berarti sudah 7,5% ya. 7,5% baru naik 0,5, maka robot baru melakukan pemanggilan yang pertama, bukan yang 4 kali ya, tapi pembelian yang layar pertama yaitu beli 2 kali seperti itu. Oke, jadi kebalikannya dari yang atas ya teman-teman. Jadi artinya apa fitur ini teman-teman, buy in callback ini ditujukan agar supaya kita bisa mendapatkan harga lebih bawah lagi seperti itu. Kalau take profit callback yang di atas 0,3 tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mendapatkan profit lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Kalau misalnya kita posisinya sudah 1,3%, tetapi dia belum turun 0,3 dan masih naik terus ya, misalnya naik sampai 2%, baru turun 0,3, maka profit kita 1,7% ya, padahal kita settingnya hanya 1,3. Itulah fungsinya dari take profit callback dan buy in callback ya. Jadi kebalikannya saja, ketika dia naik profit dia butuh turun. Kalau untuk averaging pembelian ke bawah, dia setelah turun dia butuh naik sedikit baru dia beli. Oke, seperti itu. Oke, terus selanjutnya distribusi take profit alokasi. Nah, ini teman-teman, ini adalah kalau kita klik maka dia akan masuk ke data sub posisi 5 ya, 5, 6, 7, 8 seterusnya. Oke. Dan dia memiliki profit yang kita inginkan, kita bisa setting lagi 1,3, 1,2, itu kita bisa rubah juga. Artinya apa teman-teman? Royal Key memiliki fitur grid trading. Ketika harga sudah turun di layar 1, layar kedua, layar ketiga, layar keempat, dia masih turun lagi, maka ketika dia nyentuh layar kelima, itu dianggapnya adalah sebagai open posisi baru. Ya, jadi layar 1, 2, 3, 4 itu masih floating, ya, masih menggantung floating. Tetapi ketika dia masuk ke layar kelima, maka dia
dianggap sebagai open posisi baru. Jadi kayak trading baru, kayak open baru kayak gitu. Ya, dia berdiri sendiri, teman-teman. Oke, tetapi kalau misalnya tuh layer kelima harga belum naik, ya, belum naik dari saat pembelian, belum naik 1,3, tetapi malah turun, berarti dia turun ke layer ke-6. Oke, maka itu juga open posisi baru lagi. Oke, dia belum naik lagi, ya. Ternyata harga masih turun lagi, ya. Layer ke-7, maka itu disebut sebagai open posisi baru lagi. Berarti yang 1, 2, 3, 4 masih menggantung, masih floating, 5 masih floating, 6 masih floating, 7 ada kemungkinan dia profit, harga naik sedikit sudah profit, ya. Seperti itu. Kenapa? Kalau ini sampai layer 7 aja, ini kalau dihitung sudah di atas 30% penurunannya. 3, 4, 4,5, 5,2, 8, ya, sampai di bawahnya layer ke-7 itu sekitar di atas 30% penurunan. Oke. Tetapi teman-teman, grid trading ini ya kita bisa dapatkan kalau kita geser Mas Riko, kalau kita mengaktifkan fitur sub-bin modenya, teman-teman. Oke, nah, sub-bin oke. Oke, Mas Riko ingatin saya. Oke, take profit callback. Nah, untuk di layer 5, 6, 7 ya, kita bisa atur juga sub take profit callback, artinya ini hanya untuk berlaku untuk di layer 5, 6, 7, layer 5 ke atas. Ya, teman-teman. Kalau kita isi 0,3, maka fungsinya seperti yang tadi 0,3 yang take profit callback yang 0,3 juga. Ya, seperti itu. Ketika dia sudah tersentuh 1,3, maka dia butuh turun 0,3. Berarti profitnya 1%. Ya, tetapi itu difungsikan untuk layer 5, 6, 7 dan seterusnya ya, teman-teman. Oke. Untuk layer 1, 2, 3, 4 itu di atas. Ya, di atas Mas Riko. Di bawahnya lagi. Take profit callback. Nah, itu untuk layer 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk layer khusus 5, berdiri sendiri 6, 7, 8, itu yang di bawah, sub position take profit callback. Ya, artinya ketika profit dia butuh turun 0,3. Artinya itu ya, tetapi di layer 5 dan selanjutnya. Oke. Nah, fitur ini teman-teman, grid trading ini ya, ini akan kita bisa ikuti kalau kita melakukan pengaktifan di modenya, oke, di strategi modenya teman-teman ya. Oke, nah strategi mode ini, oke, menu ini kalau teman-teman klik ya yang di pertama Mas Riko, yang pertama ketika kita klik nah ini di strategi mode, oke, strategi mode ini, maka dia akan teman-teman akan dihadapkan ke layar yang seperti itu. Oke, nah kalau teman-teman ada 3 pilihan ya teman-teman. Kalau teman-teman centang yang di atas, maka ini layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah satu kesatuan dan kita tidak mengaktifkan grid trading. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke bawah itu adalah satu kesatuan layer, satu kesatuan averaging. Ya, seperti itu. Tetapi kalau kita aktifkan yang nomor 2, oke, ya itu satu kesatuan, benar. Itu tidak dipisah. Oke, tetapi kalau kita aktifkan yang subbin mode, maka itu dipisah ya. 1, 2, 3, 4 itu satu kesatuan layer, 5 berdiri sendiri, 6 berdiri sendiri, 7 berdiri sendiri, 8 berdiri sendiri, oke. Dan kita masih bisa mendapatkan profit, tetapi kita tidak diberi laporan di revenue detail. Ya, seperti itu. Oke. Tetapi kalau kita misalnya aktifkan yang paling bawah, oke, paling bawah subbin yang real time settlement ya, real time settlement, maka teman-teman kita itu kita mengaktifkan grid trading dan kita diberi laporan di revenue detailnya seperti itu ya teman-teman. Oke, saya biasanya menggunakan yang nomor 3 ya teman-teman. Kalau yang nomor 2 itu kita tidak diberi laporan, tetapi kita mendapatkan 100% trading kita, royalti tidak ambil bagian, dan sama aja kita tidak memberikan kesempatan sponsor kita tidak ada sharing profit ya. Jadi itu jangan dilakukan ya teman-teman, karena kita berada di royalty. Kalau kita tidak diinformasikan sama teman kita, dari mana kita bisa lahir di royalty ya teman-teman. Yang nomor 2
saran saya untuk tidak diaktifkan. Jadi diaktifkan yang nomor 3 seperti itu.